Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walaupun tetap di rumah saja. Anak-anak, perkenalkan, nama saya Sulistiani dari SMP Negeri 1 Kawunganten, yang mana pada pertemuan kali ini akan kami bahas tentang DPR, lembaga negara salah satunya yang mempunyai fungsi dan tugas. Nah, untuk itu, agar pengalaman kita lebih banyak, maka kali ini juga akan uraikan secara detailnya. Jangan lupa sebelumnya like, komen, dan subscribe pada YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPR adalah sebagai lembaga legislatif karena memegang kekuasaan membentuk undang-undang bersama dengan Presiden. DPR memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi legislasi, yaitu fungsi membentuk undang-undang bersama Presiden. Yang kedua adalah fungsi anggaran, ialah fungsi menetapkan APBN yang diajukan Presiden. Dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan, ialah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah sesuai jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya anak-anak, kita pelajari tentang hak-hak DPR. Hak-hak DPR yang pertama adalah hak interpelasi. Hak interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian yang kedua adalah hak angket. Apa itu? Hak angket adalah hak melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis dan berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya, yang ketiga adalah menyatakan pendapat. Adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional serta rekomendasi penyelesaiannya. Berikutnya adalah hak anggota DPR. Yang pertama adalah mengajukan rancangan undang-undang. Adalah hak anggota DPR mengajukan rancangan undang-undang. Berikutnya, mengajukan pertanyaan. Adalah hak anggota DPR untuk menyampaikan pertanyaan
baik lisan ataupun tulisan, kepada pemerintah terkait dengan tugas wewenang DPR. Yang ketiga adalah mengajukan usul ataupun pendapat. Adalah hak anggota DPR menyampaikan usul secara luas, baik kepada pemerintah maupun DPR sendiri, sehingga ada jaminan kemandirian sesuai dengan hati nuraninya. Yang keempat adalah hak memilih dan dipilih. Adalah hak mengikuti kegiatan memilih dan dipilih. Berikutnya adalah hak membela diri. Hak membela diri adalah hak untuk melakukan pembelaan terkait dengan masalah tertentu. Selanjutnya anak-anak perhatikan, hak imunitas adalah hak anggota DPR untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan terkait dengan pernyataannya atau pendapatnya yang disampaikan dalam persidangan. Selanjutnya, hak protokoler. Yang dimaksud dengan hak protokoler, hak untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun acara kenegaraan. Berikutnya, keuangan dan administrasi adalah hak anggota DPR untuk memperoleh gaji dan berbagai tunjangan lainnya sebagai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya adalah tugas dan wewenang DPR sesuai dengan pasal 26 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Yang pertama adalah membentuk undang-undang untuk dibahas bersama Presiden. Yang kedua, membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN. Yang berikutnya, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan DPD. Kelima adalah memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang keenam, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN. Berikutnya, membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Berikutnya, memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan atau pemberhentian anggota Komisi Yudisial. Yang berikutnya, memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Kemudian memilih 3 calon hakim konstitusi dan diajukan ke Presiden. Memberikan pertimbangan kepada Presiden
dalam mengangkat dan menerima duta, memberikan amnesti dan abolisi. Selanjutnya, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional berakibat luas dan mendasar. Kemudian, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Mudah-mudahan materi kali ini bisa dipahami anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.